Baik, selamat siang. Siang, Bu. Jadi pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran kita untuk agama Katolik kelas 10. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, siapa yang memimpin kita dalam doa dan nyanyi? Baik, silakan ke depan. Teman-teman, mari kita bernyanyi dengan judul Betapa baiknya Engkau Tuhan. 3 ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami memuji memuliakan nama pada saat ini Bapa. Nama Bapa telah menolong kami dari pagi hingga sampai siang ini. Bapa, tidak itu bukan karena ikutan kami, melainkan karena kasih kepada kami semua. Bapa, izinkan pada saat ini kami kembali menyerahkan seluruh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Di mana sebentar lagi kami akan melanjutkan materi kami. Bapa, kami mohon padamu untuk menemani kami supaya kami memahami apapun yang disampaikan oleh ibu kami nanti. Bapa, ini adalah masih ini, kendala selalu anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka kita dulu mengetahui bagaimana keadaan kita hari ini. Jadi perlu saya dulu mengabsen kita, yaitu pertama Agus Damai, Sepianto, Ida Warni, Putra Setia, Hermina Yolanda, Witaria. Baik, semua pada hadir kan? Hadir, Bu. Tidak ada yang absen. Tidak, Bu. Jadi pada hari ini kita melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang Allah Tritunggal dan Roh Kudus. Apa? Allah Tritunggal dan Roh Kudus. Allah Tritunggal dan Roh Kudus. Jadi pada materi kita hari ini, sebelum Ibu melanjutkan atau kita melangkah ke materi yang baru, Ibu perlu dulu melihat bagaimana pemahaman kita sebelumnya. Ya, bagaimana pemahaman kita sebelumnya tentang materi kita yang telah Ibu jelaskan, Ibu sampaikan pada minggu yang lalu. Apa itu yang namanya Allah Tritunggal? Siapa yang tahu? Ya, Bu. Baik, silakan. Allah Tritunggal merupakan keyakinan manusia bahwa imannya yang menyelamatkannya dalam Kristus, atau dalam bahasa singkatnya, Allah Tritunggal adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, benar teman-teman? Benar, Bu. Nah, oke. Baik, berarti kamu telah mengetahui dan mengenal bahwa Allah Tritunggal itu dengan bahasa singkatnya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, sesuai dengan hal itu, jadi ada pengajaran juga gereja, bukan hanya pemahaman secara umum, tapi ada pengajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus ini. Siapa yang tahu itu? Ya, Bu. Ya. Tritunggal Maha Kudus yaitu rahasia sentral iman Kristiani adalah
misteri Allah Tritunggal dengan dasar iman Kristen lewat doa aku percaya. Jadi ini tentang misteri bagaimana kita itu bisa percaya tentang Tritunggal Maha Kudus ini. Lalu di situ ada menjelaskan kemarin tentang teks-teks kitab suci. Apa saja teks-teks kitab suci yang tercantum dalam Allah Tritunggal itu? Apa saja? Saya Bu. Ya. 1 Yohanes bab 10 ayat 30, 2 Lukas bab 3 ayat 22, 3 Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Sudah tahu semuanya bahwa itu teks-teks kitab suci yang tercantum tentang Allah Tritunggal itu. Jadi walaupun sudah ada teks-teks kitab suci, tapi sesuai dengan gereja kita juga ada beberapa isi dogmanya atau isi dari tentang dalam menurut katekismus. Apa itu? Isi dogma tentang Tritunggal Maha Kudus menurut Lukas bab 3 ayat 22. Ya, ada 3 yaitu Tritunggal ini adalah Allah yang satu, dan kedua, ketiga pribadi ini berbeda secara nyata satu sama lain, yakni Allah Bapa yang melahirkan, Allah Putra yang dilahirkan, dan Roh Kudus yang dihembuskan. Dan yang terakhir, hakikat mereka adalah satu, yaitu Allah. Oke, karena kita sudah masih segar-segar pemikiran, kita telah mengetahui materi kita sebelumnya, maka pada saat ini sebagai materi baru kita yaitu ungkapan iman akan Tritunggal dalam gereja. Tritunggal dalam gereja. Nah, bagaimana ungkapan iman itu akan Tritunggal dalam gereja itu? Kita sebagai umat Katolik atau kita sebagai siswa dalam Katolik, yaitu lewat ada tanda yang perlu atau yang harus kita buat sebagai umat Katolik. Apa tanda itu? Ibu, Ya, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. coba ulangi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang tahu satu orang lagi tanda salib yang benar? Saya Bu. Ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Itu yang sebenarnya ya. Tanda salib yang baik dan benar. Itu sudah ungkapan iman kita. Ya, ungkapan akan iman kita dalam gereja Katolik. Mengapa dikatakan ungkapan iman gereja kita? Merupakan karena tanda salib itu artinya peringatan akan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Juga arti dari tanda salib itu merupakan sebagai penyelamatan. Bagaimana kita itu bisa selamat, ya. Dan kemudian merupakan penebusan atau untuk mendamaikan. Mengapa bisa dikatakan ini? Tanda salib itu adalah penyelamat dan mendamaikan. Sering orang biarawati kita waktu kedatangan paus kita, dia mendamaikan kita dengan memakai tanda salib. Lewat tanda salib itu. Kemudian tanda kita itu sebagai keaslian kita, diri kita sebagai umat Katolik. Maka kita jangan pernah malu melakukan hal itu. Ya, jangan pernah segan mengatakan untuk menanda diri kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau penuh keyakinan, maka itu membawa kita damai
membawa kita sebagai penyelamat dalam segala hal. Nah, juga dalam materi kita atau ungkapan iman ini, satu tadi tentang tanda salib, kemudian tentang doa kemuliaan, kemudian tentang syahadat para rasul, dan kemudian doksologi. Kita sudah tahu tadi apa makna tanda salib. Kemudian sekarang kita harus mengetahui yang namanya doa kemuliaan. Siapa yang tahu doa kemuliaan? Ada? Oke, silakan ungkapkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Itu ungkapan iman kita sebagai umat Katolik. Maka kita itu jangan malu mengungkapkan iman itu. Ya, karena sudah itu kemuliaan, sudah menjadi gloria bagi kita. Kemudian yaitu syahadat. Berarti syahadat itu merupakan kepercayaan kita. Bagaimana kita itu bisa percaya tentang iman kita dalam gereja kita tersebut. Nah, sekarang kita itu juga perlu mencatat materi kita pada hari ini dengan catatan, yaitu pertama, tulis materi kita, yaitu judul tadi, ungkapan iman akan Allah Tritunggal dalam gereja. 1. A. Tanda salib. Arti tanda salib sebagai peringatan akan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. 2. Sebagai tanda penyelamat dan penebusan. 3. Sebagai tanda sebagai umat Katolik dalam menyerukan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian bagian B, doa kemuliaan. Sudah. Kemudian syahadat atau aku percaya. Kemudian doksologi. Baik, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Maka minggu depan kita akan melanjutkannya. Sebelum kita berpisah dari ruangan ini, siapa yang memimpin kita dalam doa dan nyanyi? Baik, silakan. Teman-teman, mari kita bernyanyi dengan judul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Tidak, ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas pertolongan Bapa dari tadi memudahkan proses pembelajaran kami dan mengajar dengan baik. Ya Bapa, itu sudah mempercayakan kami hanya melakukan belas kasihan kepada kami. Ya Bapa, inilah doa anak yang tidak sempurna ini, sempurna yang dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur senantiasa. Amin. Baik, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang. Siang, Bu.